Oke, kembali lagi bersama gua di Sok Jadi Pandit ya, episode kedua. Dan kali ini kita akan membahas satu pertandingan yang sangat fenomenal yang terjadi tadi malam di Premier League ya, yaitu Manchester United melawan Wolverhampton ya, dimana MU bermain di kandang sendiri dengan pelatih barunya, pelatih yang dikatakan bapaknya gegen pressing ya. Ternyata di pertandingan kali ini melawan Wolverhampton tampak sama sekali tidak terlihat yang namanya gegen pressing, yang namanya sirkulasi bola cepat, permainan atraktif dari para pemain MU. Kenapa bisa terjadi demikian? Gue akan membahasnya dengan sangat detail di video kali ini. Jadi kenapa MU bisa kalah 0-1 ini suatu hal yang aib sekali bagi para fans, terutama mereka setelah berganti pelatih. Tentu saja harapan-harapan yang sangat tinggi, ekspektasi para fans MU yang begitu tinggi terhadap pelatih yang satu ini, Ralf Rangnick ya, yang pelatih asal Jerman. Dan kalau kita lihat memang Ralf Rangnick ini kan terkenal dengan gegen pressing yang begitu luar biasa, ditunjukkan di klub-klub sebelumnya, walaupun sebenarnya klub-klubnya itu bukan klub besar ya, kategorinya paling Leipzig atau klub Jerman lainnya yang tidak terlalu besar lah seperti MU sekarang. Nah, kalau kita lihat secara starting line up dulu aja deh. Secara starting line up MU melawan Wolverhampton ya. Wolverhampton ini main dengan 3-4-3 ya di atas kertas ya. Dan di lapangan juga kelihatan 4-3-4-3 ya. Mereka cukup padat di lini tengah, cukup menyulitkan, cukup bermain dengan White ya. Ini 3 pemain di sayap ini luar biasa. Kalau kita lihat di Wolverhampton ada Ruben Neves dan Moutinho yang luar biasa. 2 pemain saja cukup asal Portugal ini mampu mematikan lini tengah dari MU ya, luar biasa. Dan Podence bermain ya luar biasa skillful. Memang pemain ini sulit merebut bola dari dirinya ketika dia mendribble bola. Cody dan juga Kilman juga bermain sangat solid bersama dengan Jose Sa, kiper dari Wolverhampton. Dan kita ke starting line MU, ini praktis tidak ada perubahan ya dari pertandingan pada saat mereka luar biasa menang lawan Burnley. Cuman satu pergantiannya itu Phil Jones ya, akhirnya dimainkan sejak terakhir kali kalau nggak salah itu berapa tahun yang lalu ya Phil Jones ini main terakhir. Coba kita cek dulu. Phil Jones ini terakhir main itu 6-0 lawan Tranmere Rovers. ...708 hari. Wow, itu 2 tahun ya. 2 tahun, wow. 2 tahun, akhirnya balik lagi. Dan sisanya itu sama persis ya. Sama persis dengan pada saat Burnley, ada Matic, McTominay. Di tengah sayap juga ada Wan-Bissaka, Luke Shaw, Varane tetap ada di situ, dan 2 gelandang serang, Sancho, Greenwood, dan Ronaldo Cavani ya. Ini 4-2-2-2 andalan Rangnick. Dan kalau gue lihat begini, kalau kita lihat permainan MU dengan formasi 4-2-2-nya Rangnick, 4-2-2-2-nya Rangnick itu menuntut ada 2 gelandang bertahan dan 2 gelandang serang, di mana 2 gelandang serang ini bertipe wide number 10, atau istilahnya lebih gampangnya itu playmakernya ada 2 gitu. Jadi ada 2 attacking midfield di lapangan, sehingga harusnya ini secara di atas kertas harusnya Cavani dan Ronaldo ini akan mendapatkan umpan-umpan manja dan tinggal diselesaikan umpan-umpan itu oleh Ronaldo dan Cavani. Itu di atas kertas. Tetapi kalau kita lihat di lapangan ini 180 derajat ya. Gue lihat perannya 2 gelandang sentral dengan 2 gelandang attacking ini harusnya paling penting di MU, dan gue lihat dua-duanya ini mainnya jelek banget. Kenapa? Mereka tuh kayak gak tahu cara untuk memainkan formasi ini. Dari gelandang sentral di 4-2-2-2 ini sangat penting perannya untuk mendistribusikan bola, terutama dalam transisi, terutama dengan mereka dari keluar dari tekanan lawan. Itu harus penting banget ini peran 2 holding midfield ini. Tapi terlihat Matic lambat,
McTominay sering kehilangan bola, pergerakannya juga lambat. Ini membuat memang MU ini nggak jalan di lini tengah. Kebanting banget dengan Moutinho dengan Neves ya begitu. Ini dua pemain yang luar biasa bermain tadi malam. Nah, yang gue mau sorot adalah dua gelandang serang MU ya, ini Greenwood dan Sancho. Kalau lu lihat dua pemain ini, kalau tadi malam itu bermain sangat egois. Dia tidak tahu bahwa perannya itu sebagai gelandang serang, bukan winger gitu. Kalau lu bermain dengan 4-4-2, murni 4-4-2, winger itu punya hak untuk melakukan shooting gitu. Tapi ini 4-2-2-2 di mana perannya sebagai central attacking midfield atau wide attacking midfield yang ada dua gitu, attacking midfieldnya. Ini tujuannya apa? Untuk memberikan banyak supply. Nggak cuman dia gocek shooting, gocek shooting. Nggak masuk akal gitu. Dan gue jamin Rangnick pun akan melihat ini sebagai suatu hal yang salah, dan terbukti langsung diganti dua pemain ini kan menit 60 dan 75 gitu. Jadi MU babak pertama nyaris diobok-obok ya, nyaris tidak mendapatkan peluang yang berarti, nyaris benar-benar diajarin passing gitu, diajarin cara bermain bola oleh Wolverhampton. Wolverhampton bermain sangat luar biasa, di luar ekspektasi, dimana mereka itu peringkat 20 loh secara shooting ke arah gawang di Serie A, di mana di IPL sebelum lawan MU, yaitu 9,9 shooting per laga. Dan melawan MU 27 menit pertama itu dapat 10 shoot. Artinya bener-bener kelihatan katro banget ini lini pertahanan dan lini tengah ya. Terutama shootingnya itu banyak dari lini tengah, dari second line, dari Moutinho lah, dari Neves lah, dari banyak lah, dari Semedo. Artinya dua defending midfieldnya MU ini tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana. Mereka sering telat menutup, sering kehilangan bola, counter attack lambat, transisi itu yang membuat MU ini terlihat sangat-sangat bolong di lini tengah. Sangat mudah dieksploitasi dengan kecepatan dari seorang Podence, Trincao, Semedo, Jimenez. Jadi kalau menurut gue perannya ini harus diperjelas oleh Rangnick, dan memang tidak bisa dalam waktu dekat. Rangnick pun mengatakan pada saat dia arrive, pada saat first conference-nya bersama dengan MU sebagai pelatih, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengubah tim ini dan tidak bisa menjamin apapun. Karena dalam dua pekan, 2 bulan pun dia tidak bisa menjamin bahwa tim ini akan menjalankan strategi sesuai dengan rencananya 100%. Karena semua pelatih itu butuh proses, semua pelatih butuh pemain juga yang mensupport strateginya. Dan kalau gue lihat, dan kalian juga bisa lihat bahwa pemain MU ini tidak support, jelas, terutama di dua attacking midfieldnya. Baru di babak kedua ketika Bruno Fernandes masuk di menit 60 menggantikan Greenwood, itu terlihat perbedaannya, dimana Bruno benar-benar memposisikan dirinya sebagai wide attacking midfield, yang tadi wide number 10 lah istilahnya. Itu yang tidak ada pada saat Greenwood dan Sancho bermain, dimana supply bola lebih lancar, dapat peluang, dapat kena mistar satu kali Bruno, dapat gol yang dianulir, umpan dari Bruno juga, dapat hampir saja Ronaldo nyetak gol lewat crossing yang luar biasa, direct ball dari Bruno tapi sayang melebar. Itu tidak terlihat selama kurang lebih, kan Bruno masuk 60 menit, itu tidak terlihat dari MU. Nyaris bola ke wing, gocek hilang, bola ke wing, gocek hilang. Jadi gue tidak mengerti peran dari dua attacking midfield yang dimiliki MU ini seperti apa gitu. Jadi Rangnick harus bisa melihat ini, bahwa dia harus mencoba mengotak-ngatik lagi nih dua attacking midfield ini. Boleh memainkan Bruno, bisa saja dengan Donny van de Beek atau Lingard yang dicoba, daripada lu memaksakan dua winger untuk bermain sebagai gelandang serang, dan akhirnya mereka egois sekali, dan jiwa anak mudanya itu memang terlihat banget. Jadi ya nyaris kalau gue bilang layak kalah ya MU. Secara overall 90 menit MU layak kalah, dan ini kekalahan pertama bagi Rangnick selama melatih MU. Dan ini akan menjadi PR, akan menjadi evaluasi bagi Rangnick, bagaimana dia mencoba memilih pemain yang sesuai dengan strateginya. Dan dia akan melakukan itu nanti di transfer ya. Dia akan beli beberapa pemain kalau gue rasa
untuk menggantikan pemain-pemain yang tadi gue bilang ini egois, pemain-pemain yang tidak bisa menjalankan strateginya, dia akan ganti kalau menurut gue. Jadi kita tunggu aja seterusnya seperti apa. MU sekarang ada di peringkat 7. Jujur saja ini agak sulit ya masuk 4 besar kalau kita lihat dengan persaingan beda. Kan MU masih ada selisihnya itu 1 game ya kalau nggak salah dengan Arsenal. Arsenal itu peringkat 4 ya, sementara dengan 35, sedangkan MU 34. Agak ya, kalau secara di atas kertas harusnya masih bisa lolos ya, tapi who knows ya. Dan konferensi persnya Rangnick ketika setelah pertandingan ini juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menjanjikan sama sekali 4 besar. Nah, ini menarik juga nih. Jadi kita lihat MU ini seperti apa. Semoga bisa lah untuk ada progres ya, dimana kemarin itu sebenarnya sudah bermain luar biasa lawan Burnley. Kebiasaan MU adalah satu bermain bagus, besoknya kembali lagi ngelawaknya kembali lagi gitu. Jadi kalau gue bilang ini bukan gegen pressing ya, tapi gegen depressing ya dari MU. Sama sekali tidak terlihat pressingnya nanggung. Kadang-kadang Ronaldo sendiri yang lari-lari, yang lain diem. Kadang-kadang Cavani doang yang lari-lari, yang lain diem. Jadi sama sekali tidak konsisten pressing yang dilakukan oleh MU. Bukan gegen pressing sama sekali, tapi geger dan depressing ya dari MU. Semoga Rangnick bisa menemukan solusi, bisa menemukan apa yang salah di MU, bisa memperbaiki, karena mereka lawan ATM nanti di UCL itu lawan yang berat, lawan yang sangat-sangat sulit ya, sangat alot ATM ini. Jadi mereka tidak boleh santai, mereka harus keeping up ya. Lupakan pertandingan ini, langsung beranjak ke pertandingan selanjutnya, dan mereka harus konsisten nih. Sekarang udah nggak boleh lagi mereka kalah menang, karena mereka sudah tertinggal dari 4 besar nih. Mereka harus keeping up, langsung ngegas. Dan itu memang pekerjaan yang sangat sulit bagi Rangnick, tapi ya who knows, anything can happen gitu dalam football. Oke, itu sekian dulu dari pembahasan kita tentang Manchester United yang kembali melakukan hal-hal yang membuat kita juga fans sepak bola geleng kepala. Saksikan terus konten video ini. Selanjutnya kita akan bahas-bahas klub-klub lain ya di Eropa. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.